Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini, Kimas Madit. Ah, di video kita yang sebelumnya kita ngebahas tentang Imam Mahdi. Di kolom komentar itu banyak banget yang komen tentang Muhammad Qasim. Akhirnya ya kita cari juga, bener ya, Dit? Kita Ya, cari sebatas pengetahuan saya lah. Muhammad Qasim itu siapa sih? Di dalam komentar itu kan banyak orang yang ngeklaim bahwa Muhammad Qasim itu Imam Mahdi. Betul, Padahal Muhammad Qasim sendiri nggak pernah ngeklaim dirinya Imam Mahdi. katanya. Iya, itu Waduh, label udah kenyang banget. label yang dikasih oleh para pecinta Muhammad Qasim kepada Muhammad Qasim, Imam Mahdi. Malam ini kita mau sedikit ngebahas atau cerita lah tentang Muhammad Qasim. Sosok yang dipercaya oleh pecintanya itu sebagai Imam Mahdi. Silakan Kimas. Bismillah, alhamdulillah lah. Puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Cinta Tanah Air. Nun sewu Payai, Nun sewu Romo Yai, Nun sewu Mbah Yai. Assalamualaikum ya Sayyidi, ya Sayhi Imam Mahdi, Khalifati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan, Muhammad Qasim nih Mat ya. Ramai di dunia jagat maya ini tentang sosok kehadiran namanya Imam Mahdi. Pasti namanya Imam Mahdi ini pasti kita bentrok ya Mat ya. Pasti ibarat kata ini kontroversi. Yang satu punya Imam Mahdi, yang satunya lagi juga punya Imam Mahdi. Cuman nggak ada salahnya kita bahas tentang namanya Muhammad Qasim, walaupun cuman kulit doang kan gitu. Karena ya kan belum lama kita berapa hari sih Mat? 2 hari atau 3 hari kemarin sih? Malam apa nih? 2 harian ya jatuhnya ya. Malam minggu. Iya 2 harian lah ibarat kata. 2 harian kemarin kita ketemu sama helper daripada Muhammad Qasim ini kan gitu Mat. Cuman helper itu maksudnya apa Dit? Biar kawan-kawan yang nggak tahu itu tahu maksudnya. Helper itu ya seperti pengikut lah, pecintanya lah Muhammad Qasim kan gitu kan. Komunitas lah aja, kalau bahasa kerennya komunitas ya Bat ya. Bisa jadi. Cuma ya dia nggak mau sebutin namanya ya kan, karena ya mudah-mudahan dia bisa hadir di mari. Karena apa Mat ya kan, karena harus izin dulu sama pimpinannya kan gitu. Cuman kita ngulik dikit lah ibarat kata siapa sih imam dia ini, Muhammad Qasim yang dia cintai ini, yang dimana-mana banyak membahas tentang mimpinya dia kan gitu kan. Yang dimana-mana banyak membahas tentang bagaimana akhir zaman itu terjadi. Jadi Muhammad Qasim terkenal sebagai Imam Mahdi itu dari mimpi, Dit. Katanya begitu, kata helpernya juga begitu kemarin. Iya, dia ngejelasin mimpi-mimpinya. Coba Dit, lo jelasin, sebutin deh Dit, sebutin beberapa mimpinya Muhammad Qasim gitu. Muhammad Qasim ini kalau secara garis besar ini dari Pakistan Mat. Oh iya, biografi itu Lahore. Lahore lah ibarat kata. Itu kan Lahore itu kan polusinya kan sangat besar kan gitu kan. Nah, di umur 12 tahun itu dia sering bermimpi bertemu Allah dan Rasul kan gitu. Sampai dengan 17 tahun beratus-ratus kalimat dijelasin seperti itu kan gitu kan. Nah, secara garis besar di tahun 2094 itu dia bermimpi, tahun 2015 kemarin itu dia suruh menyebarkan mimpinya gitu kepada dunia dan Islam dan Pakistan kan, pada gitu masyarakat kan. Pada masyarakat lah. Cuma secara garis besar ya kan, itu ada yang bilang itu dia bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah itu berkata ya kan, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum ada tandanya, dan 4 tandanya, satu diantaranya adalah kemunculan kamu Muhammad Qasim. Itu, katanya seperti itu. Itu mimpi yang katanya Qasim. Seperti itu kan gitu kan. Terus
kamu akan mengeluarkan umat dari kegelapan. Muhammad Qasim Muhammad dia bilang Qasim begitu. katanya kan gitu kan. Dan juga ibarat kata apa? Ya kan? Eh, aku juga akan membuat taman di tempat di mana Isa putra Maryam akan turun sehingga tidak akan menghadapi masalah apapun ketika dia datang, maksudnya Dajjal. Kan gitu kan. Jadi dia udah bikin tempat di mana Isa putra Maryam itu turun, dia sudah ada taman dan dia nggak bakal khawatir karena di situ ada Nabi Isa karena datangnya Dajjal. Katanya begitu kan gitu kan. Dan ibarat kata Qasim, hingga saat ini janjiku akan datang. Bahkan jika kau mencelupkan tanganmu ke dalam emas, maka emas itu akan berubah menjadi debu. Namun saat janji-janjiku telah datang, maka setelah itu jika kau mencelupkan tanganmu ke dalam debu, maka debu itu akan berubah menjadi emas. Debu bisa menjadi emas, Mat, atas kehendakku. Itulah ibarat kata di antara namanya tanda-tandanya kiamatnya yang dimimpiin oleh Muhammad Qasim. Bahkan perang namanya Ghazwatul Hindi, nanti kita berbicara itu ibarat kata itu bermimpi juga tentang Muhammad Qasim. Jadi Muhammad Qasim terkenal itu dan dipercaya sebagai Imam Mahdi dari mimpi-mimpinya gitu. Betul, Oke. itu. Cuman dia itu membawa misi untuk yang tadi itu, Mat, supaya umat manusia ini tidak syirik menyekutukan Tuhan. Katanya misi Muhammad Qasim itu memberantas kesirikan gitu. Nice, nice. Susah, Mat, begitu, Mat, susah. Sementara kalau saya sendiri pribadi itu ya masih termasuk orang yang seperti itu. Sirik yang gimana ya, Mak? Yang digembor-gemborin maksudnya. Yaitu Memberantas kesirikan yang kayak gimana ibarat kata maksudnya? patung kan gitu kan, dan sebagaimana menyembah yang lain kan gitu kan. Cuma kalau untuk menghapus kesyirikan itu ya dari pribadi ya, Mat, saya gitu ya. Itu mikirin bisa makan besok aja atau bisa dapat rezeki besok aja atau enggak, itu sudah termasuk syirik. Ya enggak, Mat? Oh, takut kalau besok lu nggak bisa makan. Itu kan banyak, Mat. Iya kan, kadang kita jalan gitu ya, kita jalan nih, iya kan, ke tempat temen-temen lah, iya kan, itu pasti cerita sama gue, Mat. Cerita nih sama saya nih, Dit, anak gue belum bayaran sekolah, anak gue belum makan nih, gue punya utang banyak nih, berharap gue nolong kan gitu kan, ya kan. Ya udah kalau begitu kita nangis sama-sama aja. ya, ya itu ya ibarat kata kesyirikan yang paling jelas ya, kita takut kalau besok itu kita nggak makan, kita takut kalau rencana kita gagal kan gitu kan. Tapi kesirikan yang begitu yang pengen diberantas apa? Enggak, kalau menurut Qasim itu kesyirikan yang dimana kita menyekutukan Allah, kayak misalkan ada patung atau ada apa, menyembah gitu. gambar-gambar gitu. Itu kesirikan Itu yang mau kesyirikan yang mau Muhammad Qasim. diberantas, dan kesyirikan-kesyirikan di hati mungkin gitu. Di situ, Mat. Terus Imam Mahdi, Dit. Kalau kita bahas Imam Mahdi, yang lu bilang kan akhirnya banyak perdebatan tentang Imam Mahdi. Banyak Bener. golongan-golongan yang ngeklaim pimpinannya itu sebagai Imam Mahdi. Betul, Ya kan? betul, Walaupun kadang-kadang pimpinannya itu nggak pernah bilang kalau dia Imam Mahdi, sama kayak Muhammad Qasim itu nggak betul, pernah bilang kalau dia Imam Mahdi. betul, Itu orang-orang yang ngikutin. betul. Akhirnya kan pada berantem ya, maksudnya gitu. Ketika kita Iya, bahas soal kita Imam bahas Mahdi, tentang akhirnya Imam kan Mahdi, perdebatan-perdebatan doang yang muncul. itu jadi kontroversi yang sangat bisa memakan korban nyawa, Mat, sebenarnya. Ya tapi mungkin nggak sih Imam Mahdi itu ada banyak misalkan gitu ya. Bisa jadi, Kalau secara bahasa kan Imam Mahdi itu pemimpin yang dapat petunjuk. bisa Ya jadi. kan? Secara Bisa bahasa. jadi. Mungkin Imam Mahdi yang Muhammad Qasim, Versi Pakistan. apa mungkin benar Muhammad Qasim itu Imam Mahdi cuman buat tanah Pakistan gitu, buat ngerubah Pakistan. Tatanan kehidupan di Pakistan. Cuma ada mimpinya itu dimulai dari Pakistan, Mat. Akhir zaman itu dimulai dari Pakistan. Itu yang bikin digaris bawahi. Itu di situ. Iya, maksud gua apa jangan-jangan
Imam Mahdi bisa ada banyak gitu. Bisa Dan dia jadi. salah satunya yang ditaruh di Pakistan. Bisa jadi. Kalau ngomongin mimpi, orang yang dapat mimpi tentang kejadian-kejadian akhir zaman, terus hari kiamat, ketemu Hmm. Nabi, Hmm. selain Muhammad Qasim itu banyak ya Sidit orang-orang yang begitu? Banyak. 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 Ya, bahkan semua orang itu berkesempatan bertemu dengan Rasulullah. Kalau buat orang Islam ya, yang meyakini Rasulullah itu hadir dalam mimpinya, itu ibarat kata benar, kan gitu. Karena kenapa? Ya kita diciptain dari unsur yang sama kok, Nur Muhammad. Itu sebenarnya. Makan kalau kita dengerin maulid-maulid kan, ya Rasulullah salamun ali, kan gitu kan, Mat. Ibarat kata kan gitu. Cuman bisa nggak kita terhubung? Kalau tubuh kita ini listrik, bisa nggak listrik itu kita terhubung untuk kepada sumbernya? Itu sebenarnya. Dan banyak kejadian-kejadian kayak teman-teman kita atau siapapun itu, ya contohnya ibarat kata, ya kalau boleh dibilang gue lah, Mat, kan gitu. Ya mungkin ya ketemu Nabi itu bisa Kalau Allah berkehendak. kalau Allah berkehendak, bisa semuanya. Itu ya karena kita ibarat kata kita diciptakan dari unsurnya yang satu, itu bisa. Selain dari mimpi, orang-orang percaya Muhammad Qasim, selain dari mimpi-mimpinya Muhammad Qasim itu, orang percaya Muhammad Qasim Imam Mahdi itu dari apa, Dit? Ciri fisiknya, Mat. Ciri fisik. Ciri fisik itu Yang katanya jidatnya lebar, dahinya lebar, iya, hidungnya mancung, giginya berjarak. Itu ya kan? Muhammad Qasim ciri-cirinya Seperti begitu juga. itu, ya kan. Bahkan yang kemarin kita ngobrol kan oleh helper ini kan, si A lah disebutnya, itu ada namanya sketsa dari orang Amerika yang meneliti bahwa ibarat kata akhir zaman itu kan di sketsa itu mirip sekali dengan si Imam Muhammad Qasim ini. Iya, ada orang Barat Amerika pernah ngimpi, kalau nggak salah diceritain Iya, kemarin gitu kan. iya, Ada orang benar. Barat pernah ngimpi. Iya, benar. Dia ditunjukin, kalau nggak salah itu ditunjukin sosok. Akhirnya dibikin sketsa. Betul. Dan sketsa itu ngegambarin wajahnya Muhammad Qasim. Betul. Gitu. Iya. Tahun 2004 kalau nggak salah. Katanya begitu dijelasin. Katanya, kan kita kan nggak ngerti. Tuh. Jadi ciri fisik Muhammad Qasim itu hampir menyerupai dengan ciri-ciri Imam Mahdi, makanya orang-orang percaya, golongan-golongan Muhammad Qasim itu percaya kalau Muhammad Qasim itu Imam Mahdi. Betul. Gitu. Bahkan saya sempat nanya, apa istimewanya sih mimpinya Muhammad Qasim ini sehingga si helper ini jatuh cinta kepada Muhammad Qasim. Ternyata si helper tersebut memimpikan juga tentang sosok Muhammad Qasim, kan gitu kan. Lalu saya bilang, apa panggilan cinta kepada Muhammad Qasim? Kan pasti kan ada panggilan sayang ya, Mat. Ada. Kayak namanya kita orang mencintai. iya, mencintai kan panggilan sayang ya kan. Kayak kita mencintai Rasul, kita kan panggil ya Sayyidi, ya Rasulullah, kan gitu kan. Kita kan mencintai Rasul kan seperti itu, kita panggil nama-nama Rasul kan gitu. Walaupun kita nggak tahu ya kan Rasul itu seperti apa ya kan. Mudah-mudahan dengan kita namanya banyaknya kita bersolawat kepada Rasul, ya kita dituntun, dibimbing ya kan, untuk kehidupan ini berjalan sebagaimana yang diridhoi oleh Allah, kan gitu kan. Gitu, Mas. Terus apalagi tentang Muhammad Qasim? Muhammad Qasim pernah kemari, Dit? Pernah tahun kemarin, tahun 2022 kalau nggak salah. Itu kan ada yang DM juga kan, ya banyak artis-artis lah, public figure lah, ibarat kata itu yang menjadi helpernya lah atau pengikutnya, penyebar mimpinya ini kan, itu kan di situ. Ya sebenarnya nggak jadi masalah, karena ya kalau kata Rasul ya ana amaluna walakum amalukum, kan gitu. Untukmu ya buat kamu, untuk saya buat saya, kan gitu. Kalau kita masalah perdebatan tentang Imam Mahdi, udah pasti banyak yang mengklaim, banyak yang ibarat kata pihak, wah sini ada Imam Mahdi nih tentang sini, kan gitu kan. Ini ada Imam Mahdi nih, ya kan, ibarat kata kayak Syiah menunggu ibarat kata Al Mahdi Al Muntazornya. Cuman kita nggak mau dibilang kayak begitu. Wah, kita di sini ada nih Imam Mahdi versi Sunni, di sini juga ada nih Imam Mahdi versi Indonesia, kan gitu kan. Itu ya sah-sah aja, karena kenapa? Ya mungkin, ya kan, keyakinan mereka itu
Ya seperti itu. Ya beda-beda. Beda-beda masing-masing. Ya karena kayak Tuhan aja lah menciptakan agama itu kan banyak, cuman kan alhamdulillah kan kita kan beragama Islam. Itu doang sih sebenarnya. Ya, cuman yang paling menarik Mat, daripada penjelasan daripada Muhammad Qasim ini kan perang dimulai daripada Pakistan. Maka kita berbicara tentang Pakistan, yang perang yang belum berakhir itu adalah Pakistan melawan India sampai sekarang berebut namanya daerah namanya Kashmir yang ada di pegunungan Himalaya kan begitu kan. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar kan gitu kan. Kashmir itu beragama Muslim dan India pun sekarang itu dijaga militernya orang Muslim kan gitu kan. Dan orang Pakistan pun orang Muslim juga. Lah kok orang Muslim sama orang Muslim berantem? Karena ibarat kata perdebatan namanya konflik namanya wilayah kan gitu kan. Iya memang seperti itu Mat. Karena perbatasan itu pasti bakalan konflik dari zaman kita dulu sama Malaysia kan begitu kan di situ Mat. Di situ. Cuman karena serumpun. Ah iya. Bahasanya yang keren begitu ya. Karena masih serumpun. Nah, itu Mat ya kan. Nah, cuman ya kan kalau kita berbicara tentang Pakistan, cuman kalau teman-teman yang pernah nonton filmnya The Marvel Mat ya kan, The Marvel itu lu pernah sih nonton Captain Marvel, The Marvel gitu? Captain America. Captain America, Marvel itu kan ibarat kata kan kapten yang sempurna kan gitu kan. Kalau bahasa sononya kan seperti itu. Ikan superhero-nya ibarat kata orang sono. Nah, ini ada Mat namanya orang dari Pakistan itu namanya perempuan namanya Miss Marvel. Coba dah tonton. Itu benar-benar keren dia. Menggambarkan namanya dari gelangnya kan bisa apa namanya? Menuntun dia kan untuk menjaga keselamatan di bumi Pakistan, di bumi Amerika atau menyelamatkan di bumi dunia ini. Itu Mat di situ. Ye. Terus hubungannya sama Muhammad Qasim? Itu superhero. Imam Mahdi itu kan superhero Mat. Yang kita bahas kemarin, superhero ini bukan orang yang sembarangan, bukan yang nggak ngerti tentang geologi, bukan nggak ngerti tentang apa namanya geofisika, bukan nggak ngerti tentang sains, bukan nggak ngerti tentang astronomi. Semua ilmu dia tahu. Superhero seperti itu. Ya berarti Itu. kan yang bisa digarisbawahin Muhammad Qasim itu bukan orang sembarangan tapi ya karena mimpi-mimpinya itu hebat, karena dia bisa Karena bertemu mimpi-mimpi Tuhan dia satu. bertemu Allah dan Nabi Iya. kan gitu kan. Bertemu Nabi banyak, sebenarnya banyak juga orang yang Banyak orang bertemu Nabi. bisa bertemu Ya, lu Nabi. pernah? Enggak. Ih bagus. Enggak salah lagi apa gitu. Iya. Syarat-syarat buat mimpi ketemu Allah, buat ketemu Nabi kan ketat ya. Maksudnya ada cara-caranya. Iya, benar. Jadi nggak bisa sembarangan orang yang tiba-tiba ketemu Allah, ketemu Yang Nabi. penting kan misalkan. dikendakin. Iya, yang pasti. Iya, itu yang paling penting pasti. dikendakin. Udah gitu doang. Terus mimpi tentang akhir zaman. Ya, gue rasa banyak juga orang yang mimpi tentang akhir zaman. Cuman nggak cerita, gitu. Nggak dapat perintah buat cerita. Kalau Muhammad Qasim dapat perintah buat cerita. Iya itu. Katanya kan gitu ya. Iya, buat ini itu. Iya, buat nyebarin Perang India itu. kabar-kabar dari alam mimpi ke masyarakat Cuman umum. yang pasti Mat, andaikan Imam Mahdi ini muncul di zaman ini kan gitu kan. Andaikan ya, itu pasti bakal dicari sama orang-orang, bakal dibunuh, bakal dicari. Seperti ibarat kata layaknya Rasulullah hidup lah, kan gitu. Kalau boleh dibilang, kalau kita balik ke Pakistan sama India, itu ada namanya Mahatma Gandhi kan gitu kan. Berapa kali di penjara, sampai akhirnya dia meninggal ditembak, kan gitu, dibunuh sama orang di depan khalayak ramai, kan gitu kan. Itu seorang ibarat kata itu perdamaian loh. Orang yang ibarat kata satya negara, ibarat kata itu cinta kasih sayang ideologinya. Orang yang dimana disebutnya Mahatma itu ibarat kata jiwa yang besar. Itu orang yang seperti itu aja itu bahaya bagi Inggris pada saat itu, British Raj, ya ibarat kata kerajaan Inggris pada saat itu. Itu sekelas Mahatma Gandhi yang ibarat kata anti kekerasan. Bahkan ketika kita nonton filmnya atau biografinya Mahatma Gandhi itu, ya kan, ketika India dan Pakistan ini bertengkar Mat, dia nggak dengerin kata dia anti kekerasan, dia puasa. Coba bayangin,
itu loh ibarat kata Mahatma Gandhi, sang ibarat kata bapaknya India. Itu saya menghormatinya kan gitu kan. Itu sampai ibarat kata berdirinya India dan Pakistan, 2 bulan kemudian ia perang dan memperebutkan ibarat kata negara Kashmir. Kashmir ini kenapa diperebutkan? Karena ibarat kata ya dia tidak menentukan mau masuk India apa mau masuk Pakistan kan gitu kan. Nah, si Kashmir ini berharap ya dia menjadi negara yang merdeka, sebenarnya seperti itu. Itu situ ya, mudah-mudahan ya kan dengan adanya banyaknya Imam Mahdi atau ibarat kata yang mengaku-ngaku Imam Mahdi ini, ya kita semakin tahu ciri-cirinya, kita semakin tahu hadis-hadis Nabi yang namanya maudu atau yang namanya doib atau yang namanya hasan, kita semakin ngerti kan gitu kan Mas. Itu ada untungnya juga seperti itu. Kayak Ghoswatulin kan itu kan ada yang bilang itu kan doib, ada yang bilang juga palsu, ada yang bilang juga hasan, dari berbagai macam referensi kan gitu kan. Di situ Mas. Cuman yang penting jangan main salah-salahan. Itu yang paling penting kan. Itu bagaimana dunia ini berdamai. Iya, buat orang-orang yang percaya Muhammad Qasim itu sebagai Imam Mahdi, Gak apa-apa. ya silahkan percaya. Cuman jangan nyalahin yang lain, maksud gua. Itu. Jangan nyalahin orang lain yang berpendapat beda. Itu kan intinya di situ. Benar. Ketika Rasulullah aja Mat, ketika Rasulullah menjadi Rasul, ya kan? Walaupun pada saat itu Walid bin Mughirah kecewa karena Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, ya kan? Kaum Quraisy ini yang orang pinter, yang orang ibarat kata punya ilmu, ya kan? Kecewa dia diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi Muhammad ini menjadi Rasul, ya kan? Ketika Rasulullah di Madinah ini, ya orang Yahudi tetap Yahudi, orang Nasrani tetap Nasrani, gitu Mat. Jadi ya untukmu agamamu, untukku aku, kan gitu. Ya nggak usah saling gontok-gontokan lah soal Imam Mahdi. Nggak, yang penting ya kita bagaimana mengenal diri kita masing-masing sih. Itu yang paling penting Mas sebenarnya, bukan begitu? Benar. Iya. Kita nggak dituntut buat kenal namanya Imam Mahdi, cuman yang kita tuntut bagaimana kita mengenal diri kita, bagaimana ibarat kata Dajjal itu yang di dalam diri kita ini bisa musnah kan gitu kan, sifat-sifat Dajjal kan gitu. Itu kata-kata Mahatma Gandhi kan seperti itu kan gitu. Itu Mat di situ. Ya. Kalau kita berbicara tentang Imam Mahdi ya pasti banyak kontroversi, pasti banyak yang mengaku-ngaku, gitu doang sih Mas. Tuh. Tapi yang jelas Muhammad Qasim nggak pernah ngaku dirinya jadi Imam Mahdi. Cuma pengikut-pengikutnya yang cinta kepada dia, dan ketika dia menyebarkan ilmunya, maka ia beranggapan bahwa Muhammad Qasim itu Imam Mahdi. Iya nggak apa-apa sebenarnya. Sama seperti ibarat kata Lia Eden lah baru muncul ya kan. Ia mengaku ibarat kata titisan Jibril ya kan. Nah itu ibarat kata yang percaya itu bukan orang sembarangan, profesor, orang-orang ibarat kata publik figur, orang-orang intelek percaya kepada Lia Eden pada saat itu. Cuman kan dikatakan sesat kan gitu kan. Mirza Ghulam Ahmad seperti itu juga. Bahkan ibarat kata yang mengadakan Juhaiman yang ibarat kata di Mekah pada saat kalau nggak salah 1987, pada saat itu penghancuran Mekah, karena ibarat kata Imam Mahdi juga mengaku seperti itu juga. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Yang salah itu karena dia mengaku Imam Mahdi, maka timbullah korban-korban jiwa. Itu yang paling bahaya Mas sebenarnya. Fanatisme itu yang paling bahaya. Karena ibarat kata kita, wah harus Islam nih, wah harus Yahudi nih, wah harus Tanani nih kan begitu. Alam tardo ankal Yahudu wala Nasoro atatatabiu kan begitu kan ibarat kata. Nggak bakal ibarat kata orang Nasrani, orang Yahudi itu bakal mengikuti kecuali kamu mengikutinya. Nah kalau kita ganti Yahudi sama Nasoro ibarat kata organisasi atau ibarat kata orang-orang fanatik di negeri ini atau di negeri Pakistan, bagaimana kita bisa mengikutinya? Itu yang jadi permasalahan. Maka Mahatma Gandhi itu dengan anti kekerasan, itu mati situ Satyagraha kan gitu kan, cinta dan kasih sayang. Itu yang keren sih sebenarnya. Itu. Nah mampukah nanti Muhammad Qasim mendamaikan Kashmir tanpa peperangan? Itu yang jadi permasalahan. Pasti namanya ada korban jiwa. Ya emang begitu. Itu namanya peperangan seperti itu, dimaklum sebenarnya kan gitu. Itu Mat. Namanya pembaharuan. Ya pembaharuan itu selalu makan korban jiwa. Itu. Cuma bisakah kita berperang tanpa itu korban jiwa, tanpa tumpahnya darah di peperangan? Bisa, Dit. Cuman kan peperangan sekarang kan bukan lewat fisik Mat, tapi lewat otak, lewat intelek.
Itu yang jadi lebih hebat daripada peperangan di medan perang kan gitu kan. Ibarat kata kalau daunnya Rasul kan kita baru saja dari jihad kecil, ya kan? Nanti kita akan jihad besar kan gitu kan. Melawan apa? Lawan nafsu kita kan gitu kan. Jadi kalau kita jihad kecil ibarat kata kayak perang-perang itu jihad kecil mati ya udah kita doain. Kalau jihad besar kan kita terus selama kita hidup. Itu yang paling bahaya sebenarnya, ya kan? Melawan ibarat kata setan-setan dajal-dajal di hati kita sendiri. Makanya kita iri sama orang-orang yang bisa bikin tempat ibadah di hatinya. Kita iri bisa orang bisa tawaf di hatinya. Itu yang kita iri sebenarnya. Gitu, Mat. Tentang Muhammad Qasim ada lagi gak? Iya, Muhammad Qasim itu ya bagi mereka yang bertugas menjadi helper-helpernya, penyampai berita, ya kan? Mereka mengaku Muhammad Qasim itu Imam Mahdi. Tuh. Dan bagi kita, karena kita bukan kelompok mereka, ya sudahlah biarkan. Kan gitu kan. Ana amaluna walakum amalukum kan gitu. Ya untuk kamu ya kamu, untuk saya ya saya kan gitu. Cuman jangan galak-galak gitu. Iya, semua jangan galak-galak kan gitu kan. Semua jangan wah menggebu-gebu tentang bagaimana kita berdakwah kan gitu kan. Ya susah juga sih Mas sebenarnya. Berarti Gitu, udah nggak ada lagi tentang Muhammad Qasim? udah nggak ada lagi. Ya mudah-mudahan ya kita bisa tanya sama orang yang ngikutin itu Ya, sebenarnya. mudah-mudahan helpernya Muhammad Qasim Diizinin lah jadiin. mau main kemari. Mau main cerita. kemari. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya kita mah welcome aja. Ya kan, tanpa adanya permusuhan, tanpa adanya kebencian, ya kan. Kan gitu, Mas. Malah kita senang. Karena kenapa? Kita langsung dari sumbernya kan gitu. Kalau saya yang jelasin kan pasti kan cuman kulit doang sebatas pengetahuan saya yang saya dengar kan gitu. Kalau helpernya kan langsung dia mempelajari apapun yang berhubungan dengan Muhammad Qasim kan gitu kan. Gitu. Ya udah, gue rasa cukup sekian cerita kita tentang Muhammad Qasim. Kurangnya itu pasti banyak banget dan lebihnya nggak ada. Nggak ada. Bobrok terus, damai selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.